Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mendengarkan kembali suara langit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Berlakukah syariat Islam di rumah tangga kita? Kewajiban setiap muslim. Idealnya setiap kepala keluarga muslim menyadari kewajibannya, yaitu menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa derita api neraka. Kewajiban kita bagaimana agar kita dan seluruh anggota keluarga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kesentosaan hidup di akhirat. Dan hindarilah kami semua dari siksa derita api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa derita api neraka. Alhamdulillah, setiap muslim bercita-cita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap muslim tak pernah henti memohon kepada Al-Khaliq kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, orang Minang punya peribahasa, rumah tampak, jalan tak tahu. Yaitu rumah tampak, jalan tak tahu. Maka kalau itu kita ikuti, maka kita tidak akan sampai ke tempat yang kita tuju, rumah itu. Ya, karena kita akan menabrak sana sini untuk sampai ke tempat itu. Ya, tapi lebih baik rumah tak tampak tapi jalan tahu, sehingga kita bisa sampai ke tempat itu.
Tujuan kita sudah jelas. Cita-cita kita pasti. Kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ingin terhindar dari api neraka. Kita mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Dapatkah kita mencapai tujuan itu? Ini suatu pertanyaan besar yang mesti kita pikirkan. Bila kita melihat suatu bangunan yang tinggi, misalnya Tugu Monas di Jakarta, dari kejauhan, kemudian timbul keinginan kita untuk mencapai tempat itu, untuk sampai ke Monas, dan kita langsung melangkahkan kaki tanpa pengetahuan tentang jalan yang harus dilalui, apakah yang akan terjadi? Kita akan terombang-ambing di tengah jalan, kebingungan di setiap persimpangan dan pertigaan, kelelahan, kehausan, kecewa, dongkol dan putus asa. Kadang mendekat dan kadang terlempar menjauh, tak pernah sampai ke tempat tujuan. Ujung-ujungnya kita selalu tersesat. Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan ini, di mana-mana banyak diperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya, peringatan itu adalah untuk mengenang bagaimana sepak terjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak tersesat jalan di dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat seperti ini. Idza kana min amri dinikum fa ilayya wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bila mana ada urusan agamamu, maka serahkanlah ia kepadaku. Dan bila mana ada urusan akhirat duniamu, maka kamu lebih tahu urusan duniamu. Fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis riwayat Muslim. Perintah Rasulullah tersebut sangat jelas dan gamblang bahwa dalam urusan agama kita harus sepenuhnya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita atau siapapun tidak punya wewenang atau kebebasan untuk menentukan bentuk dan cara-cara peribadatan yang bertentangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang tidak pernah diajarkan atau disetujui oleh utusan Allah itu. Segala bentuk dan cara-cara peribadatan seperti sholat, zakat, saum, haji, wudu, tayamum, urusan kelahiran, perkawinan, kematian, hukum halal, haram, makruh, wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya harus berlandaskan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan sunnah agar tidak tersesat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatu nabihi. Sungguh aku telah meninggalkan sesuatu di tengah-tengah kamu sekalian yang bila mana kamu berpegang teguh padanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnatu nabihi dan sunnah nabinya yaitu hadis-hadis sahih dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah instruksi Rasulullah SAW itu kita jawab, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami taat. Dengan sikap itu berarti kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, setiap muslim wajib menjalankan syariat Islam. Di setiap rumah tangga muslim seharusnya dan semestinya berlaku syariat Islam. Kalau setiap anggota rumah tangga muslim, apalagi kepala rumah tangganya, buta tentang syariat Islam dan atau tak punya pengetahuan secuil pun tentang syariat Islam, atau merasa cukup dengan pengetahuan tata cara peribadatan yang didapat ketika masih sekolah dasar atau masa kanak-kanak, ditambah dengan pengetahuan sekedar mendengarkan pengajian tanpa mencatat, melihat dan melaksanakan praktek peribadatan di masyarakat, maka di rumah tangga muslim itu mungkin terdapat peribadatan dan sikap hidup yang menyimpang dari syariat Islam. Karena di rumah tangga itu tidak ada tuntunan tertulis yang jelas dan mudah yang bisa menuntun kita dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa dipelajari oleh setiap anggota keluarga, utamanya kepala keluarga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum muslimin yang kami muliakan. Umat Islam sedunia tentunya berterima kasih kepada imam-imam mujtahid besar seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lainnya yang telah berjasa besar menghimpun syariat Islam dalam kitab-kitab fikih sehingga memudahkan setiap muslim untuk mengetahui syariat Islam dan melaksanakannya. Kemudian dilanjutkan, disempurnakan, dan disistematisir oleh para fuqaha berikutnya sampai saat kita sekarang ini. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim yang arif, yang ingin syariat Islam berlaku di rumah tangganya, yang ingin memperbaiki dan menyempurnakan peribadatannya dan keluarganya seperti yang diajarkan oleh utusan Allah, maka kita pasti menyediakan kitab fikih yang mencantumkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah di rumah tangganya. Kemudian dia melaksanakannya dengan mantap, penuh keyakinan dan kesungguhan sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi setiap rumah tangga menyediakan di rumahnya kitab fikih, ya minimal yang sederhana untuk pegangan, antara lain misalnya 1. Pengajaran sholat oleh Hasan, tercakup di dalamnya rukun Islam, rukun iman, sholat, zakat, puasa, haji, taharah, dan lain-lain sebagainya. 2. Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, mencakup hal-hal tersebut di atas. Bagi yang ingin lebih rinci, tentu masih banyak pilihan. Misalnya soal jawab masalah-masalah agama oleh Ustadz Hasan. Dan banyak lagi tulisan-tulisan dari para fuqaha yang kita bisa baca secara rinci. Dengan pengetahuan kita yang memadai
tentang syariat Islam dari kitab fikih yang ada di rumah tangga kita itu, insya Allah kita bisa menjalankan agama kita dengan mantap. Karena kita mengerti yang kita ikuti adalah dari dalil-dalil yang pasti. Begitu juga anak-anak kita, istri kita bisa membaca sendiri kitab itu. Jadi mengaji setiap hari, membaca sehingga tahu apa saja yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara peribadatan yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercampur dengan adat istiadat yang bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat 17 ayat 36. Dari ayat itu kita paham bahwa setiap muslim bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang diikutinya dalam hal peribadatan. Tidak bisa menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang atau tokoh, ustadz atau ulama yang diikuti. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan bertegang teguh kepada syariat Allah. Marilah kita perbagus intensitas sholat kita dan tumak ninah yang sempurna dengan ruku sujud yang mantap. Ya. Misalnya dalam ruku dan sujud kita mengucapkan 10 kali tasbih dengan khusyuk, di mana hati kita hadir di dalam sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sempurnakan ibadah sholat Jumat kita dengan hadir jauh lebih awal dari khatib dalam keadaan bersih dan rapi. Salat tahiyatul masjid dan sholat intizar beberapa rakaat yang ditakdirkan. Ya, kalau kita hadir misalnya setengah jam sebelum khatib naik mimbar, insya Allah kita sholat intizar sampai 8 rakaat. Memilih saf terdepan, tidak berbicara sejak masuk masjid sampai usai sholat Jumat, atau tidak meninggalkan masjid sebelum sholat ba'diyah Jumat. Dengan sholat-sholat Jumat yang teratur, rapi, dan bagus, insya Allah kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari khatib dengan baik, sehingga dari Jumat ke Jumat meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita sebagai kepala keluarga dapat membimbing seluruh anggota keluarga kita agar setiap hari berjalan di atas syariat Islam sesuai dengan yang ditunjukkan oleh tuntunan kita Nabi besar Muhammad SAW yang amat kita cintai. Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbaik adalah dengan jalan mengikuti amalan-amalannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat percontohan suri toladan yang terbaik bagi kamu sekalian
pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang ingin pertemuan dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya setiap hari. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.